Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Syukur dan puji teruntai indah kepada Rabb azza wa jalla, alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah, yang telah memberikan kita anugerah subuh yang kafah, an-ni'mah al-wafirah, nikmat yang berlimpah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teruntai salam takzim, cinta dan mahabbah kita yang mendalam untuk Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya ketika kita bangun dari tidur, semua pasti teruntai dengan doanya, alhamdulillah alladzi ahyana, ya Allah, syukurku kepadamu yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Ahibati fillah, sejak mengenal Masjid Raya Telaga Kahuripan, tidak lepas dari kajian hari subuh, hari Sabtu pagi dan hari Ahad pagi. Pertanyaannya adalah, setiap al-khatib, pembicara yang berada di meja kecil ini ataupun di mimbar, sudah berapa kali pembicara itu ketika di 1 menit pertama dia mengawali kalimatnya dengan alhamdu wassana wassalatu wassalam. Siapapun itu jamaah, sudah lumrah di Indonesia ketika seorang mutakallim, pembicara, mengawali khutbahnya, mengawali retorikanya dengan dua yang bersandingan, alhamdu wassalah, memuji kepada Allah azza wa jal, dan yang kedua adalah bersolawat kepadanya. Kalau kita kiaskan ke acara hari ini jemaah, banyak yang berharap kita merasakan indahnya subuh di pagi hari ini, tapi Allah berkehendak lain. Teruntai selalu kalimat ini, tajri riyah. Syekh Al-Mutanabbi, seorang penyair, beliau selalu mengatakan, meng-highlight dalam syairnya, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Setiap kita yang di-create oleh Allah azza wa jalla pasti punya himmah, pasti punya dream, pasti punya impian. Tapi ternyata jemaah, kalimat itu tak cukup sampai di situ. Tajri riyah bima la tastahis sufun. Kalau dalam bahasa Arab ada asyarat, ada wal jawab. Jadi ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Setiap kita punya mimpi, dan mimpi itu harus diraih oleh setiap manusia yang punya dream dan himmah. Tapi kalimat itu tak cukup sampai di situ jemaah. Tajri riyah bima la tastahis sufun. Tajri artinya mengalir, ariyah angin. Angin itu berhembus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Maka potret saat kami hadir di beberapa titik, melihat bagaimana impian-impian itu teruntai indah dari wali santri, dari pimpinan pondok, semua mengatakan I have a dream, aku punya impian yang sama. Maka ahibati fillah, setelah puji syukur kepada Rabb azza wa jalla, kalimat itu pun teruntai. Pasti jemaah
assalatu wassalam, untuk menumbuhkan mahabbah yang lebih mendalam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kajian Sabtu pagi, Ahad pagi, salah satunya adalah selain menumbuhkan syukur dan juga mahabbah yang kafah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena kita mengenal Muhammad kadang-kadang hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal. 1000 pasang mata di Menara 165 jemaah. Padahal yang hadir gak semuanya muslim. Ketika kami mengatakan akuntum mustaqun bin nabi, kami tidak tahu kalau deretan saf daiman yang paling depan itu adalah mereka adalah afwan punten, laisu min dinina, bukan dari agama Islam. Ketika kami tanya akuntum mustaqun bin nabi, apakah anda yang hadir di 165 ini, di lantai 19 ini, cinta dan rindu kepada Nabi? Semua serempak, siapapun mereka yang hadir, dari titik Sabang sampai Timika Papua, mereka mengatakan na'am ana mustaqun bin Nabi. Dengan layout visual yang luar biasa. Saat itu semua menitikkan air mata gara-gara muncul di layar itu gambar Raudhah. Dan kami katakan kepada seluruh jamaah, kita pasti merindukan sang Nabi. Nahnu mustaqun bin Nabi. Ketika muncul gambar Raudhah itu, bapak-bapak, semua melambaikan tangannya, berafirmasi seakan-akan dia berhadapan dengan sang Nabi, seakan-akan dia lagi berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dia berafirmasi seakan-akan dia lagi berada di area Raudhah makam sallallahu alaihi wasallam. Dan serentak itu jamaah semua mengatakan dengan lirih, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah. Semua serentak jamaah, semua mengatakan assalamu alaika ya Nabi Allah. Semakin kuat mereka menguatkan vokalnya, assalamu alaika ya Rasulullah. Karena mereka di 1 jam pertama sudah mendapatkan nutrisi. Jangankan kita, Nabi SAW saja itu rindu dengan kita jamaah. Izin kami ulang kembali. Dalam tahiyat akhir kita selalu mengatakan assalamu alaika ya Nabi Allah. Karena di situ ada narasi yang indah, dialog umat yang mencintai sang Nabi. Nabi SAW saja rindu dengan kita jamaah. Mungkin di antara jemaah pernah yang mendengar ketika SAW berjalan bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi. Ketika melewati makam Al-Baqi, fawaqafan Nabi, tiba-tiba Nabi langsung berhenti. Nabi langsung berhenti jemaah. Ketika Nabi SAW berhenti dari jalannya, Rasulullah, para sahabat langsung dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berhenti? Kenapa kau berhenti dari jalanmu? Saat itu Nabi SAW menjawab, ketika para sahabat bertanya, kenapa kau berhenti dari jalanmu? Saat itu Nabi SAW menjawab, lirih banget jamaah, ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Saya ulangi jemaah, kenapa Nabi SAW berhenti dari perjalanannya, dan saat itu tiba-tiba Nabi mengatakan ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku. Ana mustaqun bi ikhwani, kata Nabi SAW, ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku. Lantas para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, siapa lagi yang kau rindukan?
Bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu? Tapi saat itu Nabi menjawab, bala, betul. Bal ana mustaqun, tapi yang aku rindukan lebih dalam adalah ana mustaqun bi ikhwani alladzina yu'minuna bi walakin lam yarawna bi, alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Yang aku rindukan, kata Nabi, mereka adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mereka belum pernah bertemu dengan aku, walakinna yu'minuna bi, tapi mereka percaya kepadaku. Maka ahibati fillah, setiap subuh datang tumbuhkan mahabbah yang dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik tajdidun niyah, memperbaharui niat kita untuk lebih mendalami cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanvas kosong adalah narasi yang selalu kami angkat, karena sejatinya jamaah, teruslah setiap detik datang, setiap pagi datang, kita menjadi kanvas kosong, biar goresan Allah yang melukis setiap sketsa cerita di atas kanvas itu. Setiap pagi datang, kanvas-kanvas kita adalah kanvas-kanvas kosong, biar kita tajdidun niyah, memperbaharui niat-niat kita jamaah. Karena bagaimanapun kalau kita melihat satu narasi yang dimunculkan dalam visual ini, kanvas kosong, itu indah dilihatnya jemaah. Kenapa? Setiap dimunculkan visual movie ini, banyak yang mengatakan kami cinta, kami melihat tenang dan damai melihat video ini, karena Allah yang menggerakkan jemaah. Setiap kami tanyakan, mana yang kau pilih, bergerak atau tertinggal? Maka semua jamaah yang hadir akan memilih move, bergerak. Tak ada yang memilih untuk tertinggal. Tanah Palu 28 September 2018, saat itu indah, menarik dilihatnya di pagi hari. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu akan luluh lantak dengan gempa yang menggoncang tanah Palu dan Petobo. Allah yang menggerakkan jamaah. Semua yang nampak di layar ini, Rob yang menggerakkan, damai dan tentram dilihatnya. Ketika ada pertanyaan, siapa yang digerakkan oleh Allah? Makhluk pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ternyata jemaah, makhluk pertama yang Rob ciptakan, kalau ditanya ke anak-anak level SD, SMP, itu pasti yang diingat itu adalah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Padahal makhluk pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Al-Qalam. Al-Qalam. Al-Qalam artinya adalah pena jemaah. Ada filosofi yang indah, banyak ikhtilaful ulama yang menceritakan tentang bagaimana filosofi pena ini. Ada yang mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnul Jauzi. Ada juga yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Arsy, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan ada juga yang mengatakan riwayat bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah Azza wa Jalla adalah air, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan sebagian salaf, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Badruddin Al-Aini. Maka ahibati fillah, dari semua ikhtilaful ulama, ada sebuah hadis yang disampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallah inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabb wa madza aktub wa qala uktub maqadir kulli syai hatta taqum as-saah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Dia berfirman kepada pena, tulislah, uktub. Dan pena itu bertanya, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Wahai Tuhanku,
Dan Allah berfirman, berdialog dengan pena, uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai kiamat tiba. Al-qalam awwalu ma khalaqallah fi hadzal alam. Ada narasi dari Syekh Albani yang mengatakan hadis di nomor 2155. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub faqala ma aktubu faqala uktubil qadar ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Narasinya hampir sama dengan yang sebelumnya jemaah. Apa yang harus aku tulis, kata pena? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian yang terjadi selamanya. Maka ahibati fillah, al-qalam zat makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Allah memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, mencakup takdir dan semua peristiwa tercatat oleh al-qalam. Bukan al-qub, bukan al-maktab, bukan al-alah atau masybah dzalik, tapi al-qalam. Pena ternyata jemaah bukan hanya alat fisik. Kalau kita melihat pena, ternyata ada filosofi yang mendalam. Al-qalam bukan hanya alat secara fisik, tapi simbol dari kekuasaan Allah dalam menetapkan takdir jemaah. Maka al-qalam simbol dari ilmu Allah yang tidak akan pernah terbatas jemaah. Izin kami kebacakan satu narasi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimat Allah ditulis dengannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ahibati fillah, narasi-narasi ini semua identik dengan qalam, pena. Sampai ada satu kajian judulnya adalah The Power of Pen, kekuatan sebuah pena. The power of pen, quwwatul qalam, kekuatan sebuah pena. Al-qalam sumpah Rabb terhadap kafirun, tercantum dalam surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Rabb juga mengajarkan manusia dengan qalam jemaah. Tercantum dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarnya dengan pena. Hari ini kita kupas tuntas, semua identik dengan pena. Sampai al-qalam tercantum di dalam Al-Quran yang berjumlah 52 ayat, surat ke-68. Saking istimewanya itu qalam dengan nama surat Al-Qalam. Al-Qalam. Izin jemaah, setelah kami belajar banyak dengan filosofi pena ini, hampir kurang lebih 8 jam hari itu mengikuti seminar hanya judulnya kekuatan sebuah pena. Ternyata jemaah, setitik pena dalam kertas kosong, pena setitik tinta di atas kertas kosong, sebagaimana sebuah kertas yang awalnya bersih, kehidupan manusia pun dimulai tanpa bekas. Dari pena, semua manusia yang melihat pena akan belajar banyak. Ternyata pena pun meninggalkan bekas dan jejak jemaah. Pentingnya pemikiran yang matang sebelum melakukan sesuatu.
Ada kalimat yang indah dalam mahfuzat yang dihafal oleh para santri, fakir qabla an ta'zima, berfikirlah sebelum kau bertindak. Karena apa? Kalau kita linkkan ke relate dengan pena ini, pentingnya pemikiran yang matang sebelum melakukan sesuatu, karena sekali tindakan dilakukan, ia akan membekas dalam sejarah hidup kita. Pena, jemaah. The philosophy of pen, kekuatan pena. Pena itu sinergi dengan tangan, jemaah. Pena tidak mungkin bergerak sendiri. Dia akan berkolaborasi dengan tangan kita yang menggerakkannya. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa kita adalah pengendali kehidupan kita sendiri. Tidak mungkin pena itu bergerak sendiri, pasti digerakkan oleh tangan dan kita sebagai manusia yang menggerakkannya. Dan berikutnya adalah jamaah, dari pena 8 jam kita mempelajari pena dari pagi sampai sore. Endingnya adalah tindakan manusia akan meninggalkan jejak yang mungkin sulit untuk dihapus, jamaah. Begitupun pena, di atas kanvas kah, di atas kertas kah, dia akan meninggalkan jejak yang kadang-kadang susah untuk dihapus. Maka goresan pena ini akan abadi seperti goresan Masjid Raya Telaga Kahuripan. Dari sejak masjid ini berdiri, dari masa ke masa, kami datang dulu 2008 ke sini, ya Allah, belum secantik hari ini masjid ini. Terus dia di atas kertas-kertas Masjid Raya Telaga Kahuripan, pena-pena itu terus bergerak sampai hari ini kita merasakan indahnya masjid ini. Karena goresan pena itu akan abadi sampai kapanpun. Ketika tinta pena habis, pena mungkin tampak tidak berguna, tetapi hasil coretannya, jemaah, akan abadi di atas kertas. Karena kami ulangi, jemaah, ketika tinta pena habis, pena mungkin tampak tidak berguna, mungkin dibuang penanya, tetapi hasil coretannya akan terabadikan di atas kertas. Para masyayikh, para founder, keluarga besar yayasan, kita nggak tahu usia kita sampai kapan, tapi jejak-jejak antum di masjid ini tak akan terlupakan. Akan terkirim bait-bait Fatihah dari jamaah saat Ramadan datang, saat kajian seperti ini datang. Goresan di Masjid Raya Telaga Kahuripan ini tak akan pernah abadi, walaupun banyak di antara jamaah yang sudah meninggalkan kita. Maka ahibati fillah, dalam narasi indah ini, mari sama-sama untuk membuat sketsa terbaik di kanvas kosong kita selama kita hidup di muka bumi ini. Walihadzi kuliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi anna Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kami di subuh pagi ini sebelum matahari kau terbitkan, kami bersaksi bahwa kau Rabb yang ahad, bahwa kepadamu kami bergantung. Allahumma ya Rabbana innaka khairul musta'an. Kami mengadu kepadamu, hanya kepadamu kami minta tolong, ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kaulah sebaik-baik zat yang kami minta mengadu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tawil amarana ya Allah, panjangkan umur kami, wa amara walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami, wa amara azwajina, panjangkan umur pasangan kami ya Allah, wa amara auladina, dan panjangkan umur putra putri kami ya Allah. Wasahi ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah. Wahasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami.
bi'idhnika wa 'azamatika wa jalalika wa masyiatika Allah azza wa jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ahibati fillah, narasi singkat, semoga Al-Fakir yang menyampaikan ini mendapatkan ilmu banyak dari narasi yang kami sampaikan, dan teriring doa semoga bapak-bapak yang hadir hari ini diberikan kesehatan dan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.